Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan Allah, yang saya muliakan, kepada Al-Mukarram guru kita bersama, Habibana yang saya tidak sebutkan namanya, ta'liman wa takriman lahu. Mudah-mudahan guru kita, Habib kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, dan Allah tambah kemuliaannya, dan kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama duduk di Masjid Jami ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang namanya menuntut ilmu. Kita sangat bersyukur Allah berikan taufik hidayah kepada kita bisa duduk di majelis ta'lim ini. Sebagaimana Nabi kita menyampaikan di dalam hadisnya bahwa duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat ditambah melayat orang yang sakit 1000 orang yang sakit ditambah dengan nyalatin mayit 1000 mayit. Itu Rasul menjelaskan utamaan duduk di majelis ta'lim. Bukan berarti kita nggak perlu melayat orang yang sakit, bukan kita nggak perlu melaksanakan sholat sunnah, bukan kita nggak perlu nyalatin orang yang meninggal. Di sini Nabi kita menjelaskan fadilah. Berarti sholat sunnah ada fadilahnya, melayat kepada orang yang sakit ada fadilahnya, nyalatin orang yang meninggal ada fadilahnya. Nah, disatukan yang tiga ini, bahkan sholat sunnahnya 1000 rakaat, ngelayatnya 1000 orang yang sakit, nyolatinnya 1000 mayit. Itu fadilahnya masih besaran duduk di majelis ta'lim.
Kenapa seperti itu? Mungkin semuanya kita nggak mungkin melaksanakan sholat sunnah kalau belum tahu ilmunya. Nggak mungkin kita nelayan kepada orang yang sakit kalau belum tahu ilmunya. Nggak mungkin kita nyalatin mayit kalau nggak tahu ilmunya. Nah, kita tahu ilmu nelayan, ilmu sholat sunnah, ilmu nyalatin mayit, di mana kita tuh dapatnya? Di majelis ilmu. Ini alhamdulillah tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa ada petunjuk dari Allah, kita nggak bakal ada di majelis taklim, nggak bakalan ada di majelis ilmu. Apalagi kita ngajinya di masjid, ya. Kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, kan itu sholat berjamaah fadilahnya berapa tuh dengan sholat mufarrid? 27 ya. Nah, setelah kita sholat berjamaah, lalu kita mungkin ada niat iktikaf, lalu diteruskan dengan pengajian. Apalagi di pengajian ini kita alhamdulillah didampingi oleh guru kita Habib. Insya Allah ilmu dapat, keberkahan juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cari itu keberkahan ya. Insya Allah pengajian pada malam Senin ini kita kemarin kan pretur ya, tapi mudah-mudahan walaupun itu ada pahalanya, karena mungkin ustaz atau ustazayatnya jamaahnya pada capek ya. Sebab lebarannya satu tapi ustazayat itu satu ya. Semuanya benar ya, mudah-mudahan. Itu yang sholat hari Sabtu beliau berasakan ijtihad hisab. Ijtihad kan ada pahalanya. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat pahala 1. Nah, kalau yang lebaran minggu ya jelas yaitu nanggalinya dengan jelas yakin berdasarkan ruqyah. Di Mekah juga lebarannya Sabtu kan ya, jangan ngikutin di sana. Kalau sholat waktunya melihat matahari. Kalau hilal melihatnya apa? Bulan. Saya tanya, kalau bulan keluarnya dari mana? Dari barat apa dari timur? Bulan dari barat bulan. Nah, sekarang Mekah sama Indonesia di mana tuh? Apakah Indonesia lebah barat Arab, Saudi? Apakah Saudi ada lebah Arab? Apa di lebah barat kita? Saudi yang lebah barat. Berarti siapa dulu yang lihat bulan? Saudi. Berarti di Saudi udah kelihatan bulan, di kita belum. Nah, kalau sholat kita melihatnya matahari, gitu ya. Seperti di sini sholat zuhur jam berapa? Jam 12. Itu di Mekah udah zuhur belum? Belum. Diambil 12 dan 4 jam ya. Berarti 11, 10, 9, 8. Jadi kita mau udah sholat zuhur, di sana sholat apa itu? Duha. Gitu. Makanya apalagi Indonesia Saudi seperti Jakarta ini, Tangerang aja mungkin sama Semarang, aku enggak tuh, enggak, udah maklahnya beda. Tuh, ya. Di mana Semarang udah tanggal 1 jelas, Tangerang udah tanggal 1, tapi belum tentu di Tangerang tanggal 1, Semarang tanggal 1. Gitu. Jadi kita ngambilnya seperti itu, bukan menyalahkan orang yang berbalas 1, benar semuanya juga. Nanti ketahuannya di mana tuh? Di akhirat lah ya. Kan ada akhirat nanti. Allah yang diadili kita. Yang teman yang dikhawatirkan itu kalau nafsu amrinya
Udah lebaran belum? Nah kalau kita makan korban lebaran, jadi nggak korbannya? Ada kan ya? Tapi biarlah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah saya di sini akan membahas yang pernah kita membahas, bahwa kita ini wajib memerintahkan sholat, wajib memerintahkan puasa. Lalu ulama mengatakan wa yajibu aidon alaman marot nahyuhu anil muharramat. Wa yajibu wajib alaman maro, ini man maro ini bapak, ibu, kakek, nenek, guru, ya, atau orang yang diwasiatkan sampai kalau guru ngaji. Wajib apa? Nahyuhu, wajib mencegah anaknya yang belum balik anil muharramati, dari perkara-perkara yang haram. Orang tua, apakah itu bapak, apakah ibu, kakek, nenek, guru ngaji, wajib. Berarti kalau bapak wajib melarang anaknya melakukan yang haram. Kakek, nenek wajib melarang cucunya melakukan yang haram. Guru wajib mencegah atau melarang muridnya untuk melakukan yang haram. Ini wajibnya wajib kata siapa? Wajibnya ini kata syar'i, kata agama. Nah kalau wajib kata syara, kalau dilakukan ada pahalanya, kalau ditinggalkan ada siksaannya. Jadi kalau seandainya kita nih, kebetulan kita punya anak kita ini bawa mangga misalnya, ditanya mangga dari mana itu, boleh nyolong. Oh iya, kenapa sedikit, berapa itu? Cuma satu, kenapa gak sekilo nyolongnya? Berarti itu melarang apa dulu tuh? Dulu dosa kan nih orang tua, dosa kudunya mah. Ini boleh apa? Boleh nyolong. Astagfirullah. Ayo pulangin lagi. Minta maaf ke yang punya mangga, dan mangga pulangin lagi kepada orang yang punya mangga. Berarti ini orang tua melarang anaknya melakukan yang haram. Mana nyolong tadi? Saya tanya, nyolong haram tak? Agak haram. Jadi banyak yang diharamkan menurut agama. Kita sebagai orang tua, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, gurunya, itu wajib untuk melarang melakukan yang diharamkan itu. Selanjutnya wa ta'limul wajibat. Orang tua, baik itu bapak, baik ibu, atau kakek, nenek, atau orang yang dititipin anak, wajib apa? Wajib mengajarkan kepada anaknya. Kalau kakek nenek wajib mengajarkan kepada cucunya. Kalau guru ngaji wajib mengajarkan kepada anak didiknya. Apa? Al-wajibati, setiap perkara yang wajib. Jadi bukan hanya kita memerintahkan sholat kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada murid kita, mengajarkan ilmu sholatnya juga wajib. Nah ini perkara yang wajib. Di sini wanawiha min sa'iri syara'i dhahirah walau sunatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah tentang masalah agama yang jelas, senajan perkara sunnah. Kan masalah syara itu wajib. Kalau misalnya itu ada wajib, ada haram, wajib, sunnah. Lalu ada haram, ada makruh,
halal mubah. Nah ini semuanya orang yang jadi orang tua, baik itu bapak, ibu, kakek, nenek, gurunya, itu wajib mengajarkannya. Jadi kalau dijelaskan satu persatu, kita punya anak, di antaranya yang ilmu agama itu apa? Di sini Al-Quran, kayak Al-Quran. Orang tua wajib mendidik Al-Quran kepada anaknya. Al-Quran ini wajib dipelajari, sebab Al-Quran ini termasuk ilmu agama. Nah, orang tua wajib mendidik Al-Quran kepada anaknya. Apakah ini bapaknya, apakah ibunya, apakah kakeknya, apakah neneknya, atau ada orang nitipin anaknya kepada guru ngaji. Berarti guru ngaji ini wajib mendidik anaknya. Tapi kebanyakan itu, misalnya pengalaman saya waktu belajar ngaji lagi anak-anak itu, nggak semuanya diajarin sama guru tuh anak-anak itu. Kadang-kadang kata gurunya, nah ajarin itu dia sama kamu, ajarin ya. Nah itu sebetulnya orang tuanya nitipnya ke temennya apa ke gurunya? Ke gurunya. Seharusnya siapa yang mengajarkannya? Gurunya, kecuali orang ini dijadikan dewan guru. Nah kalau memang dijadikan dewan guru sama pimpinan majelis itu, berarti ini sama guru ngaji juga gitu. Makanya kalau kita ngajar ngaji Al-Quran kepada anak-anak, kan kalau kita doang yang ngajarin capek tuh, sendirian aja. Muridnya ada misalnya 20, satu orang 10 menit, berarti 10 menit kali 20 berapa jam itu? Lama juga kan ya. Nah ini bagaimana kita membentuk dewan guru anak-anak murid kita yang udah beres Al-Qurannya walaupun belum matang. Nah ini kita jadikan dewan guru, nanti bisa pengajaran ya. Apalagi wal adabi, adab-adaban. Nah adab-adaban di sini yang dimaksud yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau yang kecilnya itu bukan ilmunya kecil, ya kitabnya doang kecil, isinya sama. Kitab apa tuh? Sifat 20. Lalu apalagi untuk ibadah? Safinah. Kan ada kitab Safinah ya. Kecil kan kitabnya, tapi ilmunya mah tinggi, sama aja ilmu mah. Nah, kitab apalagi tadi untuk akidahnya ada, yaitu kitab Safinah, kitab Sifat 20. Lalu untuk ibadahnya Safinah. Lalu untuk mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang mubah, itu ada di dalam kitab Sulamul Taufik. Pengalaman saya dulu waktu pertama pesantren, asupnya kelasnya kelas yang pertama, yang diajarinnya apa itu? Kitabnya Sifat 20, Safinah, sama Sulamul Taufik. Nah memang itulah yang wajib kepada orang tua untuk diajarkan kepada anaknya. Kalau kitab-kitab yang tinggi mah nggak perlu, bukan nggak wajib, bukannya nggak perlu disinudel, badannya bukan. Jadi kewajibannya cukup sampai di sana. Kalau sudah anak kita di sini, walayan tai ujubu mamaro ala mamaro ila biduluhi rosyidah. Sebab kewajiban orang tua mendidik anak ini hanya sampai balik dan pintar. Begitu kita punya anak balik, sifat 20 dia bisa. Sifat 20 apa itu isinya? Sifat yang wajib kepada Allah, sifat yang mustahil kepada Allah, sifat yang jaiz kepada Allah, sifat yang wajib kepada Rasulnya Allah.
yang mustahil kepada Rasul-Rasulnya Allah, yang jaiz kepada Rasulnya Allah, ditambah dengan akidah yang 3. Jadi semuanya jumlahnya 53 akidah yang dikumpulkan di dalam ucapan la ilaha illallah. Sifat yang wajib kepada Allah kan 20. Wujud, qidam, baqo, khalaqatul awadisi, qiyamum binamsi, wadaniyat, qudrati rodat sampai selesai. Mustahilnya, jaiznya jumlahnya berapa tuh? 41. Yang wajib kepada Rasul 4, ya, sidik, amanah, tabligh, patona. Terus mustahilnya juga 4, jaiznya 1. Berapa jumlahnya? 9. 41 dengan 9 berapa tuh? 50. Ditambah dengan 3 aqaid, berarti jumlahnya 53. Maka orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, di mana dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil isyarah. Kan kalau tulisan Arab kalau 5 kan begitu ya. Nah, ininya kan begitu. Berarti 50 berapa nih? 53. Nah, itulah memang kita orang Islam harus paham dengan akidah yang 53 tadi. Nah, kalau anak kita tanya berapa sifat yang wajib kepada Allah? 20. Yang mustahilnya berapa? 20. Yang jaiznya berapa? 1. Sifat yang wajib kepada Rasul berapa? 4. Yang mustahilnya berapa? 4. Jaiznya 1. Nah, itu berarti berarti kita yang jadi orang tua sudah cukup untuk mengajarkan ilmu akidah. Jadi walaupun anak kita enggak mempelajari 3, kan 3 akidah juga, enggak mempelajari Sanusi, enggak mempelajari kitab Ibrahimiyah, kan itu semuanya kitab akidah. Ini enggak dosa kita yang jadi orang tua. Nah, lalu anak kita bisa nih kitab Safinah. Di kitab Safinah kan ini rukun Islam ada, rukun iman ada, rukun sholat juga ada, pembatalan sholat juga ada, cara tayamum juga ada, untuk sholat sunnah juga ada, semua masalah ilmu puasanya, ilmu zakatnya ada di dalam kitab Safinah. Nah, kalau anak kita dibukain sama kitab Safinah, coba baca, bisa paham anak kita, berarti kita udah cukup mendidik anak kita ilmu adab-adaban. Nah, ditambah dengan mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, anak kita ngerti. Pas balik ngerti sifat 20, ngerti kitab Safinah, ngerti kitab Sulamun Topik, maka kita yang orang tua sudah cukup mendidik anak masalah agama. Qurannya udah beres, baca Al-Quran udah sehat, wah udah bisa menjadi imam gitu ya. Nah, itu berarti kita udah cukup tuh. Segitu udah cukup. Sengaja anak kita nggak bisa baca tafsir, anak kita nggak bisa baca hadis yang tinggi-tinggi itu, asal dia ngerti sifat 20, ngerti kitab Fikih Safinah, ngerti kitab Sulamun Topik, itu kita baca Al-Quran udah beres, kita sebagai orang tua udah cukup. Bagaimana kalau kita punya anak udah balik tapi belum bisa? Berapa sifat yang wajib kepada Allah? Nggak tahu. Sifat yang mustahil kepada Allah nggak tahu. Kamu suruh ngaji sama saya. Iya, memang saya berangkat tapi tempat pengajian dia ikut ngaji. Nah, apakah kita sudah gugur kewajiban kita? Belum. Dibuluhi Rosidan ini tidak paham. Sebab pengalaman saya dulu sebelum sampai, padahal saya udah SD kelas 6 waktu itu, cuman guru agamanya nggak ada. Zaman dulu mah ya, saya SD itu taman SD saya tahun 71. Nah, waktu itu di desa saya SD itu orang dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya cuma 2, ada salah.
1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada gurunya masing-masing. Itu tuh nggak ada guru agama. Kebetulan pas saya kelas 6 itu ada guru agama yang masuk ngajar. Nah, begitu masuk ke sekolahan saya ditanya, ini kelas berapa ini? Kelas 6. Akhirnya, berapa rukun Islam? Saya sendiri nih. Siapa namanya? Saya Sanbasir. Berapa rukun Islam? 14 Pak. Ada lagi yang jawab 20. Nah, kenapa? Karena dia belajar memang. Jadi di kampung itu hanya belajarnya al-Sahabah, Sahabah, Al-Quran belajar. Tapi kayak begitu nggak diajari. Kan kalau sekarang itu diajarkan gitu ya. Jadi hari ini pelajarannya apa, hari ini ada pelajarannya apa. Kalau dulu di zaman saya kecil itu di kampung saya kalau kagak pesantren nggak bisa baca Al-Quran. Apa sebabnya? Kalau udah tamat SD nggak ada yang pada mau ngaji. Tapi alhamdulillah sekarang mah banyak guru ngaji. Jadi pada bisa tuh baca Al-Quran walaupun kagak pada pesantren gitu. Nah ini. Jadi kalau seandainya kita punya anak kagak bisa baca Al-Quran, berarti kewajiban kita mendidik anak belum selesai. Nah di sini wajibnya bukan wajib kata kita, wajibnya kata agama, yang artinya kalau dia melakukan ada pahalanya, kalau tidak melakukan ada dosanya. Tuh ya. Nah ini kita punya anak ada senangnya, ada beratnya juga itu. Coba kalau seandainya anak kita sudah balik belum bisa baca Al-Quran,